Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan DPR beserta sulit ngalih. Jadi kita mohon maaf, pertama saya terima kasih dulu buat Bang Tumpu yang ngasih ini tadi nih, sawi sari gading sama telur tadi. Nanti kita sampaikan Pak sama Pak Kadis. Nah, jadi masalah ketenagakerjaan ini susah-susah mudah saya bilang. Jadi kita selaku dinas ketenagakerjaan itu udah berjuang sebenarnya. Jadi bukan tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tetapi sekali lagi pemerintah itu bekerja ada aturan, ada regulasi. Kan kita bekerja nggak boleh atas kemauan kita sendiri. Ada aturan. Ya kan, mungkin kawan-kawan yang basic sarjana hukum itu pasti ngerti itu. Kalau secara aturan kita nggak punya kewenangan, apa yang harus kita pakai? MOU, benar ada MOU. Tetapi MOU itu bisa menjadi suatu perjanjian, bisa juga tidak merupakan satu perjanjian. Jujur. Dalam rangka penulisan MOU itu Dinas Tenaga Kerja sendiri nggak pernah terlibat dalam konteks itu. Saya pernah dikasih kawan-kawan juga itu. Saya minta dipelajari masalah berita acara itu. Nah, tetapi masalahnya MOU itu kan tidak bisa melakukan aturan kan. Nah, sementara di aturan kita kebijakan ketenagakerjaan itu sifatnya nasional. Ada asas-asas yang harus kita perhatikan. Selama benderanya masih merah putih, siapapun boleh bekerja di bumi Indonesia. Mau orang Medan, mau orang Papua kerja di sini boleh. Orang sini pun demikian, boleh kerja di Medan, di Papua. Bahkan di seluruh dunia pun tidak ada yang melarang bekerja. Nah, lalu dalam konteks ini, dalam konteks rekrutmen tenaga kerja oleh STC dan subkonnya PT Ilkon itu. Nah, mereka dulu pernah datang nemuin saya. Jadi untuk lowongan kerjanya itu tidak banyak. Mungkin kalau saya boleh hitung saat itu kurang lebih sekitar 100 sampai 200 lowongan kerja. Nah, teknisnya memang untuk wilayah Pulau Tengah dan sekitarnya itu Pak, kita minta kepada kepala desa. Nah, itu tadi ceritanya yang tadi lowongan kerja dikasih ke pembakal tadi itu. Artinya itu hak mereka kan melakukan rekrutmen dan itu legal sesuai aturan. Jadi mereka bekerja sama dengan kepala desa. Nah terus masalah seleksinya itu hak mereka lagi. Artinya kalau di desa itu katakanlah ada 1000 pelamar, kan tidak mungkin tuh 1000 diterima, gitu kan? Logikanya gitu kan? Kan kita nggak bisa maksa harus terima 1000. Nah, sementara lowongan kerja itu terbatas. Nah, lalu di dalam aturan itu ada asas-asas bahwa lowongan kerja itu supaya kesempatan kerja itu kita harus perhatikan. Seperti saya bilang tadi, mau orang mana, selama bendera Indonesia, siapapun boleh bekerja. Nah, saya mengerti kehendak masyarakat kita. Nah, makanya tadi seperti ketua itu kita sama-sama juga dulu kementerian kan. Walaupun sebelum itu waktu kita hearing di DPR sudah saya sampaikan partai itu nggak bakal jadi, pasti dibatalkan EMA. Itu pasti sudah saya katakan. Makanya kemarin waktu revisi undang-undang Cipta Kerja, saya tuh senang jujur. Saya pernah sampaikan waktu itu acara kementerian di Surabaya, saya minta undang-undang ketenagakerjaan itu direvisi. Pada saat undang-undang itu direvisi, undang-undang Cipta Kerja ternyata yang direvisi pasal 40 dan seterusnya. Nah, padahal masalah rekrutmen tenaga kerja itu pasal 40 ke atas. Itu loh masalahnya. Makanya kemarin kan kita mau apa lagi gitu kan? Itu masalahnya. Nah, terus salah satu kegiatan yang kita lakukan pada saat ini, baru-baru ini, dalam rangka itulah supaya perusahaan-perusahaan itu bisa menerima tenaga kerja kita
kalau kita boleh katakan lokal itu hanya dalam kabupaten Kota Baru. Nah, jadi pemerintah mengeluarkan PP nomor 45 tahun 2019 tentang insentif pajak. Nah, yang bisa dilakukan pemotongan terhadap dunia industri yang melaksanakan pelatihan kerja atau pemagangan. Nah, hal itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 128 tahun 2019. Lalu langkah-langkah yang kita lakukan itu kan perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan itu baru ITP Tarjun yang melakukan kegiatan itu. Nah, makanya kemarin kita di Snaker itu adakan sosialisasi itu. Pembicaranya ITP. Semua perusahaan di Kota Baru kita undang agar bisa mengikuti jejak yang dilakukan oleh ITP itu. Jadi mereka bisa melakukan pelatihan kerja, pemagangan kerja yang biayanya nanti akan diganti oleh pemerintah, yang istilahnya tuh dipotong dari pembayaran pajak mereka, dikompensasi lah seperti itu. Nah, jadi peran kita di Snaker itu hanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti perusahaan-perusahaan di Kota Baru itu bisa mengikuti jejak ITP Tarjun itu. Hanya seperti itu. Nah, jadi kalau kondisi ketenaga kerjaan konteksnya di yang PT Hilcon tadi, nah itu sudah pernah juga dulu ada teman-teman aktivis LSM datang ke kantor kita. Kita juga panggil waktu itu perusahaannya, kita minta dia presentasi berapa sih jumlah tenaga kerja Anda, berapa persentase tenaga kerja lokal yang dari Kabupaten Kota Baru. Mereka sampaikan. Nah, jadi pada hari pertemuan itu, katakanlah mereka punya karyawan 1000 ya Pak ya. Nah, mereka mengatakan hari itu ada 71% itu orang Kota Baru, 29% itu luar Kota Baru. Jadi seperti itu. Sekarang kita mau maksa gimana lagi? Karena kita tidak ada daya dan upaya untuk memaksa itu. Kita mau kok semua orang Kota Baru kerja, tapi yang namanya keterbatasan lowongan kerja itu mungkin bukan hanya di perusahaan itu saja. Jadi saya di sini cuma berada di tengah. Pemerintah itu harus berada di tengah, bukan memihak perusahaan, bukan memihak tenaga kerja, sama semua, karena kita itu bekerja di atas aturan. Nah, jadi sementara seperti itu dulu Pak Ketua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.